Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Hayani, NIM 19036148 dari Kimia NKC. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan pada mata kuliah Biokimia Metabolisme mengenai penyakit genetik argininemia. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai apa itu tentang penyakit genetik, kemudian definisi dari argininemia itu sendiri, kemudian penyebabnya, gejala, diagnosis klinik, dan penanggulangannya. Baiklah, pertama yaitu mengenai definisi penyakit genetik. Penyakit genetik atau kelainan genetik merupakan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kelainan pada genom yang menyebabkan sebuah kondisi fenotip klinis. Nah, kondisi ini dapat diakibatkan oleh suatu mutasi pada satu gen atau yang disebut dengan monogenik atau beberapa gen yang disebut dengan poligenik atau kelainan dari sebuah kromosom. Nah, pada penyakit genetik kali ini saya mengambil mengenai penyakit argininemia. Argininemia itu sendiri merupakan gangguan pada siklus urea karena kekurangan enzim arginase dalam hati atau arginase tipe 1. Arginase berperan mengkatalis pemecahan arginin menjadi ornitin dan urea, dan kemudian urea merupakan metabolit utama limbah nitrogen untuk diekspresikan melalui urin. Pasien argininemia mengalami peningkatan kadar arginin dan amonia dalam darah dan gangguan autosomal resesif. Gen defisiensi arginase terletak pada kromosom 6 atau ARG1. Mengenai penyebab terjadinya penyakit ini atau argininemia ini, itu disebabkan karena terjadinya mutasi pada gen ARG1. Gen ARG1 adalah gen yang ada untuk pembuatan arginase. Ketika arginase tidak bekerja lagi, arginin bersama dengan amonia dapat tertimbun dalam darah. Hal ini dapat menyebabkan efek virus pada pertumbuhan, pembelajaran, dan kesehatan menjadi terganggu. Gejala yang dilihat pada penyakit genetik argininemia ini bisa dilihat mulai dari saat bayi sampai masa kanak-kanak. Biasanya, tanda-tanda mulai ditunjukkan sekitar pada umur 1-3 tahun. Nah, ada beberapa di antara munculnya yang dapat kita antisipasi dari gejala argininemia ini. Yang pertama yaitu pertumbuhan tertunda, kedua keterlambatan perkembangan, yang ketiga masalah keseimbangan, yang keempat otot kaku atau spastisitas, kemudian yang kelima sifat lekas marah, 6 nafsu makan yang buruk, kemudian tidur lebih lama atau lebih sering dari biasanya, kemudian muntah-muntah, kemudian tonus otot yang lemah atau hipotonia, dan kesulitan bernapas, dan juga kesulitan mengatur suhu tubuh biasanya, atau bisa dilihat bayi mungkin mendapatkan lebih mudah demam atau dingin, kemudian ukuran kepalanya yang lebih kecil dan hiperaktif. Nah, banyak tanda-tanda ini dapat terjadi ketika bayi Anda makan makanan yang tubuh tidak dapat memecah. Mereka dapat dipicu oleh jangka waktu yang lama tanpa makan, penyakit, dan infeksi. Selanjutnya yaitu diagnosis klinik. Diagnosis klinik dapat dilakukan dengan menggunakan tandem mass spektrometri pada guide blood spot. Sampling dengan menonton sampel darah pada kertas filter tertentu, yang mana tujuannya untuk mengetahui kadar arginin dalam darah. Peningkatan kadar arginin berkisar antara 5-10 kali lipat dari kadar darah normal, serta mengetahui aktivitas enzim arginase terutama pada hati dan eritrosit. Nah, dapat dilihat untuk alat yang digunakan pada diagnosis klinik untuk penyakit argininemia. Dapat dilihat pada slide di samping. Dan yang terakhir yaitu penanggulangan dari penyakit genetik argininemia ini, yaitu dapat dilakukan dengan diet rendah protein dan formula. Diet rendah protein yaitu bisa menghindari atau mengurangi makanan yang mengandung protein.
Kemudian makanan medis dan formula, yaitu ada makanan medis seperti tepung khusus rendah protein, bisa juga dikonsumsi seperti pasta dan nasi yang dibuat khusus untuk orang-orang dengan gangguan asam amino. Kemudian yaitu yang mengkonsumsi obat, yaitu ada obat tertentu yang dapat membantu tubuh menyingkirkan kelebihan arginin dan amonia. Dan yang ketiga yaitu ada juga dilakukan dengan penanggulangan tes darah. Itu perlu dilakukan tes darah secara teratur untuk mengukur kadar amonia dan asam amino. Dan juga bisa menghubungi dokter pada awal penyakit apapun. Penyakit atau infeksi kadang-kadang dapat menyebabkan arginin dan amonia yang tinggi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.